Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 257/10 menit. Salju terus turun. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terus berlanjut di Pulau Tanpa Hati. Hanya tersisa 3 orang, Jian Wushuang, Lin Xiaonan, dan Qi Luosheng. Wang Yuan beserta para ahli menara bulu darah lainnya telah berhenti melangkah dan berdiri di luar pulau untuk menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Seluruh Pulau Tanpa Hati dipenuhi dengan kegembiraan saat semua penonton melihat Jian Wushuang bertarung melawan 2 ahli super dari alam suci. Ya Tuhan, dia bertarung melawan 2 orang. Dia bertarung dengan 2 ahli super transendensi ilahi dan tetap setara dengan mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Jian Wushuang bisa begitu kuat? Jian Wushuang sesuai dengan namanya, dia tak tertandingi. Dia berusia 20 tahun, kan? Sebagai pria berusia 20 tahun, dia bisa memotong tangan seorang ahli Saint Realm, dan bisa bertarung melawan 2 ahli Saint Realm, luar biasa. Monster sungguhan. Monster seperti itu tidak pernah muncul sejak dinasti Tianzong kita berdiri. Banyak sekali pakar yang kagum akan hal itu. Generasi prajurit yang lebih muda berada dalam kegilaan total. Jian Wushuang, hebat sekali. Ling Feng dari Sekte Pedang Tianyuan berteriak, kedua tangannya saling menggenggam. Kegilaan dan pemujaannya terhadap Jian Wushuang telah mencapai puncaknya. Luar biasa. Aku sudah hidup begitu lama dan belum pernah melihat seorang jenius yang tak tertandingi seperti dia. Sekte Pedang Tianyuan kami terkenal dengan prinsip pedang. Jika sekte kami bisa memiliki seorang jenius dengan kekuatan setengah dari Jian Wushuang, aku bisa mati tanpa penyesalan, kata seorang tetua berambut putih dengan wajah muda, yang merupakan master sekte dari Sekte Pedang Tianyuan. Jian Menger menjadi ketakutan mendengar kata-kata itu. Lagi pula, Jian Wushuang memiliki banyak ikatan dengannya. Dia sudah terkejut dengan pencapaian yang diperoleh Jian Wushuang. Sekarang dia merasa benar-benar putus asa. Dia sangat menyadari bahwa Jian Wushuang sekarang begitu kuat sehingga dia bisa sendirian memusnahkan Sekte Pedang Tianyuannya. Di atas Void tidak jauh dari Pulau Tanpa Hati, seorang tetua berjubah abu-abu berdiri dengan tenang dan menatap pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia baru berusia 20 tahun dan sudah bisa melawan para ahli super sendirian. Meskipun dia menggunakan beberapa taktik khusus, itu sungguh ajaib. Kakak tuan muda kita memang hebat. Tetua berjubah abu-abu itu adalah tetua ke-6 dari sekolah alkimia. Bahkan dia sangat terkejut dengan kekuatan Jian Wushuang. Ada 2 sosok yang berdiri di atas Void lainnya. Yang seorang adalah Disi, Raja Dinasti Tianzong, yang lainnya adalah seorang pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu tampak lebih muda dari Disi, tetapi Disi berdiri di belakang pria berjubah merah itu, menunjukkan sedikit rasa hormat kepada pria berjubah merah itu. Bagaimanapun, pria berjubah merah itu adalah pilar sejati dinasti Tianzong. Dia adalah kaisar pendiri dinasti Tianzong dan pencipta pendekar pedang tak berwujud, H+P, yang berarti bahwa dia telah menjadi ahli transendensi ilahi selama ratusan tahun. Pria berjubah merah itu bernama Hong Suzi. Anak yang luar biasa. Hong Suzi tidak dapat menahan diri untuk berseru sambil menyaksikan apa yang terjadi di medan perang. Yang mulia, apakah kita harus hanya menonton seperti ini? Disi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hong Suzi menjawab dengan nada pasrah, aku ingin menyelamatkannya, tetapi begitu aku turun tangan, aku akan mendapat masalah dengan Istana Kaisar Suci. Dinasti Tianzong kita hanyalah kekaisaran kecil di benua Nanyang dan tidak memiliki pendukung. Bagaimana kita bisa membuat Istana Kaisar Suci marah? Mendengar ini, ekspresi Disi berubah. Memang, dinasti Tianzong bukanlah kekuatan super seperti sekolah alkimia atau lembah ais neter. Jika mereka menyinggung Istana Kaisar Suci dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Sayang sekali, dinasti Tianzong kita akhirnya memiliki seorang jenius seperti itu. Sayangnya, dia telah membuat Istana Kaisar Suci marah. Aku khawatir ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Hong Suzi menggelengkan kepalanya. Pertarungan terakhir. Yang mulia, bukankah Jian Wushuang pernah bersaing ketat dengan mereka? Tanya Disi, suaranya dipenuhi keraguan. Ya, dia memang melakukannya, tetapi tidak akan bertahan lama. Hong Suzi masih menggelengkan kepalanya. Aku tahu anak itu telah meningkatkan kekuatannya dengan pesat karena taktik khusus. Itu seharusnya metode kultivasi atau teknik bela diri khusus, yang dapat menyerap kekuatan alami untuk melayani dirinya sendiri. Hal itu merusak keseimbangan alami, sehingga akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Dia tidak akan mampu bertahan lama. Lagi pula, Lin Xiaonan belum menggunakan kekuatan penuhnya, kata Hong Suzi. Apa? Disi terkejut dan berkata, Lin Xiaonan menyembunyikan kekuatannya. Tentu. Hong Suzi mengangguk, tidak akan semudah itu melawan seorang ahli Saint Realm.
Qi Luosheng baru saja mencapai Saint Realm, jadi anak itu bisa memotong tangannya. Namun, Lin Xiaonan telah mencapai Saint Realm selama puluhan tahun dan bahkan menciptakan tubuh suci. Dia jauh lebih kuat dari Qi Luosheng. Lihat, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Disi segera melihat ke arah medan perang. Kemampuan pedang Jian Wushuang sangat sempurna dengan bantuan Origin of the World. Dia dapat memblokir serangan gabungan dari Lin Xiaonan dan Qi Luosheng. Dia tampaknya tidak lebih lemah dari mereka. Namun, kekuatan Lin Xiaonan tiba-tiba meledak. Lin Xiaonan muncul di hadapan Jian Wushuang. Kemudian, ia mengubah dirinya menjadi binatang buas yang tak tertandingi. Setiap bagian tubuhnya, seperti tangan, jari, ujung jari, siku, bahu, dan lutut, diubah menjadi senjata. Ledakan, 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 ledakan. Serangan kuat yang berkesinambungan itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Terkejut, Jian Wushuang segera menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan itu. Setiap tebasannya menghantam bagian tubuh Lin Xiaonan, tetapi tidak dapat membelah tubuhnya. Lin Xiaonan tiba-tiba membuka mulutnya dan melolong pelan. Dalam sekejap mata, ledakan gelombang suara melesat ke arah Jian Wushuang. Serangan gelombang suara yang tiba-tiba itu melukai Jian Wushuang dengan serius. Darah menyembur dari mulutnya. Seperti bola meriam yang ditembakkan, tubuhnya terlempar ke belakang. Dia jatuh dengan keras, menyebabkan tanah di pulau tanpa hati hancur. Aura Jian Wushuang segera memudar. Sayang. Dia dikalahkan. Meskipun dia tak tertandingi, dia akhirnya kalah. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas menyaksikan pemandangan ini. Jian Wushuang, yang tampaknya telah kehilangan kekuatan tempurnya, tidak tampak panik. Dia memiliki senyum penuh arti di wajahnya, karena 10 menit telah berlalu.